Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit bertingkat-tingkat tanpa berhajat kepada tiang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghamparkan 7 lapis bumi tanpa memerlukan bulldozer. Segala puji bagi Allah taala yang membentangkan 7 kolam lautan tanpa memerlukan terpal, yang menurunkan hujan tanpa memerlukan tangki, menumbuhkan pepohonan tanpa memerlukan bertani, mengeluarkan batang-batangnya, mengeluarkan dahan-dahannya, mengeluarkan daun-daunnya, mengeluarkan bunga-bunganya, mengeluarkan buah-buahnya, merubah warnanya dari hijau menjadi kuning, merubah rasanya dari pahit menjadi manis. Ini semua adalah qudrat Allah, la ilaha illallah. Dari setetes air sampai lautan yang luas Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dari sebutir pasir sampai gunung yang tinggi Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dari semut yang kecil sampai Jibril yang besar Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan Allah yang menciptakan suasana dan keadaan. Benda yang manusia menganggapnya manfaat, jika Allah ingin jadikan mudarat, maka menjadi mudarat. Air yang kelihatannya bermanfaat untuk diminum, untuk dipakai mandi, untuk dipakai mengairi sawah. Tapi kalau Allah inginkan menjadi mudarat, jadikannya banjir, hanyutkan rumah-rumah, jadikannya gelombang tsunami, hanyutkan berbagai macam bangunan. Jadi benda-benda ini manfaat dan mudaratnya bukan berada di tangan manusia. Di tangan siapa? Allah. Angin, udara yang bermanfaat untuk bernapas manusia. Tapi kalau Allah inginkan jadi mudarat, jadikannya sebagai angin puting beliung. Berapa banyak rumah bisa terbang dengan angin itu? Pepohonan tumbang, bangunan-bangunan hancur. Dan angin yang biasanya bermanfaat dan sangat diperlukan bagi manusia, tapi kalau Allah Ta'ala ingin menjadikannya sebagai mudarat, maka jadi mudarat. La ilaha illallah. Api yang bermanfaat bagi manusia, tapi kalau Allah Ta'ala inginkan jadi mudarat, jadi mudarat. Seluruh benda-benda alam semesta ini, manfaat dan mudaratnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya senantiasa hati kita tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam hendaknya senantiasa terlimpah ke atas junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangannya beserta para sahabatnya, beserta istri-istri dan anak-anaknya, keturunannya, beserta pengikut-pengikutnya, sehingga tibalah Islam di negeri kita ini, di Indonesia ini, di kebun jeruk. Semoga kita istiqomah sampai akhir hayat, insyaallah. Tuan-tuan yang mulia, ahabbul biladi ilallahi masajid. Tempat yang paling dicintai Allah di permukaan bumi adalah masjid-masjid. Masjid
adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bolak-balik ke rumah presiden setiap hari, maka lama-lama presiden akan kenal orang ini. Pagi dia datang ke rumah presiden, siang datang lagi, sore datang lagi. Lama-lama presiden akan kenal dia. Apalagi kalau orang ini meluangkan waktunya untuk duduk berlama-lama di rumah presiden. Maka presiden akan melihat dia. Apalagi orang ini bisa makan minum di rumah presiden, dijamu oleh presiden. Tentu orang ini makin istimewa kedudukan. Apalagi ditambah orang ini bisa nginep di rumah presiden, bisa mandi di rumah presiden, bisa mengajak pula teman-temannya untuk datang ke rumah presiden, makan, minum, tidur, mandi di rumah presiden. Wah, pasti orang ini akan sangat dikenal dengan presiden. Apalagi kalau orang ini sering ngobrol-ngobrol dengan presiden, pasti orang ini orang dekat dengan presiden. Maka orang seperti ini jangan coba-coba ganggu, jangan coba-coba menghalangi, jangan coba-coba usir. Karena kalau orang ini saudara ganggu, maka bisa-bisa presiden turunkan pas pampres untuk ketok kepala orang yang mengganggu. Kalau saya melihat dari atas mimbar ini, saya melihat wajah-wajah saudara ini. Ini bukan hanya bolak-balik 5 kali sehari ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya curiga saudara-saudara ini sudah mulai makan tidur di rumah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara ini sudah mulai bisa mandi di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudara-saudara ini wajah-wajahnya sudah lebih senang berada di rumah Allah daripada di rumah sendiri. Berpindah dari satu rumah Allah ke rumah Allah yang lain. Dari satu kampung ke kampung yang lain, yang dicari adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat dari atas mimbar ini wajah-wajah yang bercahaya, bersinar. Wajah yang kelihatannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sering berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti saudara ini adalah orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang coba-coba mengganggu saudara, enggak usah khawatir. Pasti akan dikirimkan pas pampres untuk mengetok kepala orang yang mengganggu saudara ini. Hadirin yang mulia, Allah Ta'ala sangat mencintai rumahnya, sangat mencintai masjid. Walaupun masjid terbuat daripada tanah lempung, pasar terbuat dari marmer Lampung, Allah lebih cinta masjid saya. Satu butir pasir dari masjid itu bisa menjadi mahar bidadari. Satu karung pasir dari istana negara tidak bisa jadi mahar pramugari. Karena itu kita bersyukur saudara-saudara ini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara inilah yang diakui oleh Rasulullah sebagai saudara
Hingga pada suatu hari Nabi SAW bertanya di hadapan sahabat, "Aina ikhwani?" Mana saudaraku? Para sahabat Bani Hashim, Bani Muttalib itu menjawab, "Wahai Rasulullah, kami ini saudaramu." Kata Rasulullah, "Bukan. Aina ikhwani, mana saudara?" Maka orang-orang ini menjawab, "Kami saudaramu ya Rasulullah. Kami ini Banu Hashim, kami ini Banu Muttalib." "Bukan," kata Rasulullah. "Kalian ini adalah sahabat-sahabat. Aku merindukan saudara-saudaraku." Maka sahabat bertanya, "Siapa saudaramu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Saudaraku adalah orang-orang yang tidak pernah melihat aku, orang-orang yang tidak pernah mendengarkan pembicaraanku, orang-orang yang tidak pernah melihat tingkah laku aku, tapi dia beriman kepada. Itulah saudaraku." Dari atas mimbar ini saya melihat wajah-wajah saudara ini belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Belum jumpa, belum pernah mendengarkan perkataan Rasulullah, belum pernah melihat tingkah laku Rasulullah, tapi terbukti saudara-saudari masuk ke masjid, tempat di mana Rasulullah berjuang. Ini adalah tanda-tanda saudara ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan saudaralah yang diakui oleh Rasulullah SAW sebagai saudara. Coba renungkan baik-baik. Jika seorang gubernur mengakui kita sebagai saudara, maka kita akan jaga kehormatan gubernur itu. Jangan sampai kita merendahkan martabat dia. Jangan sampai kita menghinakan kedudukan dia. Jangan sampai kita mempermalukan dia, karena gubernur itu mengakui kita ini sebagai saudaranya. Kita ini diakui oleh Rasulullah SAW sebagai saudara. Kira-kira pantaskah kita ini mempermalukan Rasulullah SAW? Kita pantaskah kira-kira kita ini merendahkan martabat Rasulullah SAW, menghinakan kedudukan Rasulullah SAW, sedangkan kita ini diaku sebagai saudara oleh Rasulullah SAW? Yang namanya saudara, kita tuh rela berkorban untuk dia. Kalau tidak ada makanan di rumah kita itu rela menahan malu pergi ke rumah tetangga untuk meminjam makanan untuk diberikan kepada saudara kita. Saya bersama Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan ke Dumai di Riau. Kami diterima oleh ketua adat Melayu. Ketua adat menerangkan bahwa rumah-rumah orang Melayu di sini pintunya senantiasa ada 3. Pintu depan untuk tamu lelaki, pintu samping untuk tamu perempuan. Kemudian dia berhenti. Saya jadi penasaran, pintu satu lagi di mana? Jadi saya tanya, pintu yang satu lagi? Dengan tersipu malu dia menjawab, pintu yang satu lagi adalah pintu belakang. Saya tanya, gunanya apa pintu belakang? Maka beliau menerangkan, apabila ada tamu datang ke rumah kami, sedangkan tidak ada gula di rumah, tidak ada kopi di rumah, tidak ada beras di rumah,
maka tamu itu dipersilahkan duduk baik-baik dan tenang. Disuruh menunggu dengan sabar. Kemudian pelan-pelan kami ngacir lewat pintu belakang, pergi ke rumah tetangga untuk pinjam gula, untuk pinjam kopi, untuk pinjam beras. Kenapa? Karena ini ada tamu. Ini adalah saudara. Itulah yang namanya saudara. Rela menanggung malu untuk menghormati, memuliakan, menjamu saudaranya. Hadirin yang mulia, Rasulullah SAW karena mengakui kita ini sebagai saudara, rela beliau menanggung malu, rela beliau dihina, rela beliau dicaci, rela beliau dipulaukan, rela beliau dianggap orang gila, rela beliau dianggap tukang sihir, dicuekin, diperangi, terluka beliau untuk membela kita ini, untuk membela kita ini dianggap sebagai saudaranya. Adakah kita memikirkan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau membela kita bukan hanya di dunia. Di alam kubur beliau akan membela kita. Di padang mahsyar beliau akan membela kita. Ketika melewati jembatan Sirat, beliau akan membela kita melalui syafaat-syafaatnya. Adakah kita memikirkan beliau? Hadirin yang mulia, agama ini datang bukan dihantar oleh burung, bukan dihanyutkan oleh gelombang air, tapi ada pengorbanan harta, bahkan nyawa untuk membawa agama ini sampai ke hadapan kita. Hadirin yang mulia, kami baru pulang dari Filipina. Mulanya kami di Taskil rute Jepang, kemudian kami usul Qatar atau Thailand, kemudian diusulkan lagi ke Armenia. Tapi ternyata rezekinya memang di Filipina. Kaget juga kan? Wali Kota Helmi Hasan bertanya-tanya, apalah hikmah daripada rute yang diputuskan masyhif kita ini ke Filipina? Hadirin yang mulia, kami dibawa ke kota Manila. Hari Jumat, di hadapan kita disuguhkan pemandangan yang sangat indah. Selesai sholat Jumat, 3 orang bersyahadat masuk Islam. Saya tanya orang di samping saya, "They embrace Islam?" Dia menjawab, "No, they respect to Islam." Saya tanya, apakah mereka ini masuk Islam? Dia menjawab, tidak, mereka ini kembali ke Islam. Bahasa mereka itu balik Islam. Kemudian di kiri kanan saya dikenalkan, ini sudah 2 tahun balik Islam, ini 4 tahun balik Islam, ini 12 tahun balik Islam, ini dulu namanya Alberto, sekarang Abdul Rahman. Jadi hari itu kita mendapat jawaban bahwa Filipina ini adalah negeri balik Islam. Artinya apa? Dulu mereka itu pernah Islam, kakek moyangnya dulu Islam. Saya baca sejarah, yang membawa Islam ke Filipina adalah Syekh Karim Makhdum.
Syekh Abdul Karim Masdum. Kemudian berikutnya dibawa oleh Syekh Sulaiman Al-Minangkabawi, orang Padang, jadi raja dia di Filipina. Namanya Manila, itu ibu kota Filipina. Dulu nama aslinya adalah Fi Amanillah. Di sebelah sana ada kota Makati, tempat KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Saya curiga mungkin dulu itu meniru Makkah, Makkatil Mukarramah. Kemudian kami ditaskil pulau yang jauh, 28 jam naik kapal laut. Kapal besar seperti di sini Unsini, Tambuna, Kerinci, besar, mewah. Kami diturunkan di pelabuhan Iloilo. Saya curiga jangan-jangan Iloilo ini itu dari zikir illallah, illallah, illallah. Jadi lama-lama jadi Iloilo. Kami ditaskil ke satu tempat pariwisata namanya Pulau Barokai. Saya bilang ini mungkin namanya dulu Pulau Barokah. Tetapi karena usaha agama berkurang, usaha dakwah merosot, maka yang pertama kali merosot adalah iman. Kalau iman sudah merosot, maka otomatis amal akan merosot. Di Cordoba, Spanyol, ada masjid. Panjang masjid 176 meter. Lebar masjid 134 meter. Jumlah tiangnya 1293 tiang. Keran wudu 1000 biji. Al-Quran terpatri di dinding 30 juz. Tapi karena meninggalkan usaha dakwah, maka itu masjid sebesar itu berubah menjadi gereja katedral. Bangunan ini bisa berubah, hadirin yang mulia. Di Turki, Istanbul, ada sebuah gereja besar dibangun, namanya Gereja Hagia Sophia. Usaha dakwah maju pesat pada masa itu. Tampil Al-Fatih memimpin, maka gereja besar itu berubah menjadi masjid. Kami Masturo di South Africa, itu gerak 30 masjid, ada 3 bekas tempat ibadah agama lain. Yang pertama bekas sinagog, jadi markas dakwah. Sinagog ini tempat ibadah orang Yahudi. Yang kedua, satu masjid di Kronstadt, namanya Masjid Bilal, kira-kira 200 kilo jaraknya dari Johannesburg. Itu berubah menjadi masjid, tadinya gereja. Kemudian satu lagi namanya Masjid Al-Hajar di Senegal, kira-kira 300 kilo dari Johannesburg. Itu bentuknya masih bentuk gereja, tetapi karena usaha dakwah luar biasa pesat, maka gereja itu berubah menjadi masjid. Jadi bangunan-bangunan ini tidak menentukan. Yang menentukan itu adalah amalan yang ada di dalamnya. Walaupun bangunannya marmer, tiang-tiangnya marmer,
Itu dinding-dindingnya kualam, atapnya, kubahnya dari emas. Tapi kalau tidak ada amalan masjid Nabi di dalamnya, maka masa depannya terancam, saudara. Masjid Nabi, lantainya pasir, tiang-tiangnya dari batang kurma, atapnya daun-daun kurma. Tapi di sana hidup amalan dakwah yang sempurna. Di sana hidup amalan taklim yang sempurna. Di sana hidup amalan zikir ibadah yang sempurna. Di sana hidup amalan khidmat yang sempurna. Maka lahir generasi terbaik seluruh dunia sampai hari ini. Orang iman terbaik lahirnya dari Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli ibadah terbaik lahirnya dari Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli muamalah terbaik lahirnya dari Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli muasyarah terbaik lahirnya dari Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli akhlak terbaik lahirnya dari Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dibentuk di situ. Masjid Nabi ini ada dua kerja. Yakni kerja sebagai ansor dan kerja sebagai muhajirin. Kerja sebagai makobi dan kerja sebagai intikol. Kerja menerima jemaah dan kerja mengeluarkan jemaah. Masjid Nabi seperti nafas. Nafas keluar masuk, keluar masuk. Kalau hanya masuk tidak keluar, matai kata orang Filipina. Atau hanya keluar saja tidak masuk, matai juga. Jadi nafas kehidupan masjid ini adalah keluar dan masuk, keluar dan masuk. Keluarkan rombongan dan terima rombongan. Keluarkan rombongan, terima rombongan. Kalau masjid kita hanya menerima tapi tidak keluar, matai nanti masjidnya. Atau keluar saja intikoli tapi tidak mau terima jemaah, matai juga masjidnya. Hadirin yang mulia, sangat penting kita pahami amalan yang ada di dalam Masjid Nabi dan mempelajari amalan yang ada di Masjid Nabi itu tidak bisa dari masjid kita. Kenapa Nabi mengirim jemaah-jemaah ke berbagai penjuru dunia? Karena dari sana dia belajar. Di sana terbentuk sifat iman. Di sana terbentuk sifat ibadah. Di sana terbentuk sifat sifat muamalah, sifat muasyarah, sifat akhlak. Hari ini kita sudah bicara iman juga, tapi sifat iman belum terbentuk. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ini ilmu iman gampang dibicarakan. Tapi iman itu apa? Itu hanya akan terbentuk kalau orang mujahadah hadir. Kalau tidak mujahadah tidak bisa terbentuk. Sifat iman tidak bisa terbentuk. Yakin tidak bisa terbentuk. Sifat ibadah tidak bisa terbentuk. Maka hari ini kita dikenalkan oleh Rasul satu sistem yang mudah untuk kita belajar membentuk sifat iman. Yakni 3 hari latihan, 40 hari latihan, 4 bulan latihan. Kita tidak ada kekuatan seperti sahabat pergi ketika diputus musyawarah, pulang ketika diputus musyawarah. Kita hari ini pergi, kita mau kemana saja kemarin. Begitu kami tiba di Manila, di airport, yang pertama ditanya, mana tiket pulangnya? Kita belum masuk ke negaranya, baru sampai di airport sudah ditanyain tiket pulang. Kalau tidak ada tiket pulang, kita tidak boleh masuk negaranya. Ini sistem hari ini.
Jadi terpaksa kita mau berangkat sudah ada tiket pulang. Istri pun sudah lingkarin kalender tanggal sekian suami saya tanggal sekian dia sampai di rumah. Ini makanya hari ini judulnya itu belajar usaha Nabi. Dan karena kita ini pelajar, kita disayang oleh Rasulullah SAW. Dianggapnya kita nih sebagai saudara. Rela Nabi menanggung penderitaan untuk kesenangan kita. Kita nih Masya Allah begitu lemahnya memahami nilai-nilai agama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sekali waktu ketinggalan salat berjamaah di rumah. Sebagai denda atas ketinggalannya salat berjamaah, maka dia bayar ke Baitul Mal sebesar 200.000 dirham. Di zaman Sayyidina Umar, 1 dinar itu sama dengan 7 dirham. Ini ketentuan rate pertukaran resmi pemerintah, official price. Jadi valuta waktu itu kalau 1 dinar sama dengan 7 dirham. 1 dinar sendiri nilainya 4,25 gram emas. Kalau dirupiahkan 1 dinar itu sama dengan 4 juta rupiah. Kalau 4 juta dibagi 7 sama dengan 571.000. 571.000 dikali 200.000 itu sama dengan 114 miliar. Siapa di sini yang pernah terlambat sholat berjamaah? Coba angkat tangan. Tidak banyak ya. Mulai hari ini siapa yang terlambat sholat berjamaah denda 100.000. Sayyidina Umar dendanya 200.000 dirham, 114 miliar. Uang 100.000 kalau ditumpuk 10 juta itu tebalnya 1 senti. Kalau 100 juta 10 senti. Kalau 1 miliar 1 meter. Kalau 114 miliar sama dengan 114 meter. Tumpukan uang untuk membayar denda terlambat sholat berjamaah. Panjang stadion Senayan itu hanya 108 meter. Lebih panjang uang dendanya Sayyidina Umar daripada stadion Senayan. Masih ada belokannya. Monas ini tingginya 125 meter. Jadi beda 11 meter. Dengan tumpukan uang untuk membayar denda terlambat sholat berjamaah. Apa yang dapat kita pahami dari kisah ini? Pertama, sahabat paham nilai amal. Kita hari ini denda 100.000 aja tidak mau. Kenapa? Karena kita tidak paham nilai amal. Yang kedua, kehidupan pada masa itu sangat sejahtera. Kehidupan sangat sejahtera. Sehingga orang itu sedekah bukan 10.000, 100.000, sejuta. Orang sedekah itu miliar-miliar. Sayyidina Hasan, Husain, Abdullah bin Ja'far pergi haji. Di tengah perjalanan, unta yang membawa perbekalan mereka kabur duluan. Unta itu kalau udah tahu rutenya kemana, dia jalan sendiri. Mereka kelaparan, maka mereka mencari rumah kampung di mana bisa minta tolong.
ada sebuah kemah kecil di tengah padang pasir. Mereka datang mendekat ke sana mengucap salam. Maka dijawab oleh seorang perempuan. Maka mereka bertanya, adakah sesuatu yang bisa kami minum di sini? Atau kami bisa makan di sini? Kami ini Banu Hashim, kami sedang melaksanakan haji, tetapi bekalan kami telah kabur, sehingga mau minta tolong. Kata wanita tua ini, saya tidak punya apa-apa kecuali seekor kambing kurus. Kalau kamu mau perah susunya, silahkan minum. Maka diperah susunya, diminum mereka bertiga. Kemudian mereka lapar, tidak cukup hanya minum susu. Perjalanan ke Mekah masih jauh. Maka mereka bertanya, adakah yang bisa kami makan? Kata nenek ini, kalau kamu mau potong saya akan masakkan. Maka disembelih kambing itu, dimasak, mereka makan. Kambing satu-satunya. Maka setelah selesai makan, minum, mereka pun pamit. Kemudian berpesan kepada nenek, nenek nanti kalau kamu ke Madinah, kamu jumpailah kami. Kami ini Banu Hashim, mudah-mudahan kami bisa membalas kebaikan. Nenek itu dia, mereka pergi. Suami nenek pulang. Biasanya kalau pulang itu dia mendengar ada hentakan-hentakan kambing di kandang, tapi ini kok tidak ada. Nah, dia langsung pergi ke kandang, mana? Oh, nggak ada, kambing ini kosong. Dia tanya istrinya, Nek, mana ini kambing saya? Kata nenek itu, tadi ada Banu Hashim lewat, ya kelaparan, ya kehausan. Jadi saya suruh mereka sembelih, saya sudah masakkan. Mereka sudah makan, mereka sudah pergi. Ah, kamu ini belum tentu itu Banu Hashim beneran, tak kenal. Tiba-tiba main potong aja, kita nggak punya apa-apa lagi. Nenek diam aja. Jadi begitu. Kalau suami marah itu istri harus diam. Sebaliknya juga begitu. Kalau istri marah, suami harus diam. Jangan ngomong dulu. Azan. Biasanya azan dulu. Enggak lanjut sampai terus itu lanjut. Azan dulu. Oke. Azan dulu katanya, baru kita lanjut lagi. Ceritanya seru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Kita lanjut ya. Tadi sampai di mana cerita? Dimarahin sama suami. Musim berganti, haji telah berlalu, dan mereka di tengah padang pasir mengalami paceklik. Maka mereka mengalami kesulitan ekonomi. Nenek ini akhirnya pergi mencari kotoran-kotoran unta, kemudian dikeringkan, dijemur untuk dijadikan sebagai kayu bakar, dijualnya ke kota Madinah. Kalau orang pernah ke India, ke Mewat, itu sering kita melihat anak-anak perempuan berebutan kotoran sapi untuk dijadikan sebagai bahan bakar, kayu bakar. Seperti itulah kerjaan nenek. Dia datang ke kota Madinah, berkeliling menawarkan kayu bakarnya yang terbuat dari kotoran unta. Tiba-tiba ternampak oleh Sayyidina Husain. Maka Sayyidina Husain suruh khadimnya panggil nenek itu, sepertinya saya kenal dia. Maka nenek dipanggil. Nek, apakah engkau ingat saya? Kata nenek, siapa kamu? Aku tidak ingat. Sayyidina Husain menceritakan bahwa kami dulu bertiga kelaparan, kausan di tengah padang pasir. Kami menyembelih kambing nenek. Oh, kamu kah itu, kata nenek? Iya, Nek. Sekarang mari sini, saya jamu sebentar, kemudian ini saya kasih hadiah nenek. Dikasih berapa? Duit 1.000 dinar. 1.000 dinar. 1.000 dinar itu berapa miliar? 4 miliar. Bukan dikasih 1.000 rupiah atau 100.000 atau 10.000. Dikasih duit 4 miliar. Dan dikasih lagi kambing 1.000 ekor. Gantinya seekor kambing dikasih 1.000 ekor. Kaget juga nenek, tapi karena udah ada di tangan dia 1.000 dinar, 4 miliar, udah. Dia mengucap syukur. Kemudian Kodim Sayyidina Husain disuruh antar ini nenek ke rumah kakak, rumah Sayyidina Hasan. Dihantar ke rumah Sayyidina Hasan. Maka Sayyidina Hasan tanya, apa yang diberikan adik saya? Ini aku dikasih 1.000 dinar dan kambing 1.000 ekor. Oh Nek, aku kasih juga 1.000 dinar dan 1.000 ekor kambing. Jadi duit sekarang 8 miliar dan kambing 2 ekor. Kemudian disuruh antar ke rumah Abdullah bin Ja'far. Datang ke rumah Abdullah bin Ja'far, menyesal Abdullah bin Ja'far. Kata Ibu Ja'far, Nek, andai kata engkau pergi ke rumah aku dulu, aku akan kasih lebih banyak. Tapi karena engkau ke rumah saudara sepupuku lebih dulu, maka aku nggak enak melebihi terlalu jauh. Akhirnya Abdullah bin Ja'far kasih dia duit 2.000 dinar dan 2.000 ekor kambing. Jadi sekarang ada duit di gembolan dia 16 miliar dan 4.000 ekor kambing. Mungkin kalau nenek-nenek dari Jakarta bersiul-siul, dia pulang ke kampungnya. Pulang ke kampungnya. Kalau kambing di sini itu di depan, gembalanya di belakang, tapi kambing di sana itu nurut sama majikannya. Majikannya berjalan di depan, kambingnya mengikuti dari belakang. 4.000 ekor. Itu debu padang pasir mengepul. Suaminya tidur-tiduran di bawah pohon kurma. Bangun kaget, ada apa ini? Gemuruh, ada debu mengepul. Datang dia depan suaminya. Mungkin kalau nenek-nenek dari Jakarta, mungkin duitnya dibanting. Bang, ini duit 16 miliar dan itu kambing 4.000 ekor. Ganti kambingmu yang kurus dulu,
yang kau marah-marahin saya gara-gara saya kasih itu Banu Hashim. Sejahtera kehidupan dahulu. Sistem ekonomi apa yang mereka pakai hadirin mulia? Mereka bertani biasa-biasa saja. Mereka berdagang biasa-biasa saja. Mereka ngantor biasa-biasa saja. Mereka pabrik biasa-biasa saja. Tapi yang luar biasa hadirin, ketika seperti tadi suara azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang nyangkul tinggalkan sawahnya, yang ngantor tinggalkan kantornya, yang pabrik tinggalkan pabriknya, yang dagang tinggalkan tokonya. Datang keberkahan dalam kehidupan mereka, sejahtera kehidupan mereka. Coba bandingkan kehidupan kita hari ini. Azan sudah berkumandang, yang nyangkul tetap nyangkul, yang ngantor tetap ngantor, yang dagang tetap dagang, yang main bola tetap main bola. Gak datang kesejahteraan. Saya dengar malah hutan yang datang, saudara-saudara. Kata wali kota Bengkulu, ini karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Ini masalah kita hadir. Kita cuek terhadap panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah panggil kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kita, termasuk masalah ekonomi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah umumkan, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kamu. Ini Allah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, memberikan pengumuman, aku letakkan nih rezeki kamu di langit. Hari ini kita letih, kita capek karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, kita sibuk mencarinya di bawah. Kadang-kadang pakar ekonomi juga bodoh-bodohin kita. Udah Al-Quran di sana terpatri dalam surat Az-Zariyat ayat 22. Wa fis samai rizqukum. Aku taruh rezeki kamu di langit. Orang yang cerdas dia akan naik ke langit. Allah kasih kendaraannya untuk naik ke langit. Allah kasih tangga untuk naik ke langit. Allah kasih eskalator untuk naik ke langit. Allah kasih lift untuk naik ke langit. Allah kasih pesawat untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Kita lupa kendaraan itu. Sahabat datang mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini kena krisis moneter, krisis ekonomi. Nabi bukan kasih modal, nah sana dagang. Nabi bukan kasih bibit, sana tanam. Nabi bukan kasih kambing, sana ternak. Tidak. Nabi bacakan ayat wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat, gimana dengan istrinya? Mungkin istri sholat, gimana dengan anaknya? Mungkin anak sholat, gimana dengan cucunya? Bagaimana mantunya? Wa'mur ahlaka bis sholat. Sholat ini teknologi untuk mengatasi masalah ekonomi. Sistem ekonomi langit ini dilupakan oleh umat manusia hari ini hadir. Ketika dahulu tidak ada sholat, kehidupan manusia jahil, kehidupan manusia degil, kehidupan manusia musuhan, kehidupan manusia perang, kehidupan manusia miskin. Tapi ketika amal dakwah dimulai sebagai ummul amal, induk daripada amal, maka datanglah amal-amal yang lain, datanglah sholat. Selesai masalah kejahilan, berubah menjadi alim.
Yang degil berubah menjadi akhlak mulia. Yang musuhan berubah jadi kasih sayang. Yang perang berubah jadi damai. Yang miskin berubah menjadi kaya raya, seperti tadi kisah Sayyidina Umar, kisah Abdullah bin Ja'far. Kita hari ini untuk mengatasi masalah ekonomi, kita ciptakan sawah 1 juta hektar, kita tanam pohon 1 juta pohon. Banjir yang datang, saudara-saudara. Angin puting beliung datang, saudara-saudara. Api membakar yang datang, saudara-saudara. Cara yang diajarkan Rasulullah dan sahabat mengatasi masalah itu yang harusnya para pakar ekonomi melihatnya, menirunya. Negeri yang kering kerontang, gersang, tandus, sejauh mata memandang, panas, tetapi kehidupan mereka sejahtera. Kenapa? Janji Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai. Satu kampung, satu kota, satu negara, kalau orangnya iman dan takwa, Allah akan bukakan berkah dari langit. Tapi kalau satu kampung orangnya tidak iman dan takwa, walaupun negerinya hijau royo-royo, tanahnya subur gembur, berkahan akan tertutup dari langit dan bumi. Pikir, men. Hadirin mulia. Maka untuk mengatasi masalah-masalah diri kita, masalah-masalah dalam rumah tangga kita, masalah-masalah di kampung kita, masalah-masalah di kota kita, masalah-masalah di negara kita, tidak ada lagi, kembali kepada amal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat dari Allah. Tidak ada zaman manusia lebih buruk daripada zaman jahiliyah, tapi berubah menjadi zaman terbaik, sampai Nabi katakan khairul quruni qarni. Harusnya para pakar pelajari apa yang membuat manusia terburuk itu berubah menjadi manusia terbaik, itu apa? Harusnya itu yang dipelajari di sekolah-sekolah. Harusnya itu yang dipelajari di tempat-tempat kuliahan, di college-college, di tempat seminar-seminar, di tempat simposium-simposium, di tempat pelatihan-pelatihan. Seharusnya itu dipelajari. Kenapa manusia yang begitu buruk tadinya kemudian bisa berubah menjadi begitu baik? Apa yang dilakukan? Kalau saya melihat wajah saudara-saudara, sudah tahu semua ilmu. Sekarang tinggal bagaimana mengamalkan. Dan latihan untuk mengamalkannya itu 40 hari, 4 bulan, insya Allah. Mari bawa berangkat berdiri. Yang sudah pernah ke India, Pakistan, Bangladesh, berdiri untuk berangkat di jauh. Mari Pak, insya Allah latihan. Berarti tasil Pak. Kita niat, kita berazam berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala berangkatkan kita ke negeri jauh. Silakan Pak. Yang sudah ke India, Pakistan, Bangladesh, berdiri. Catatkan nama. Yang belum ke India, Pakistan, Bangladesh juga berdiri Pak, insya Allah. Kita catatkan nama kita untuk berangkat di tahun ini. Ada baca, saling menasih. Sebelum juru berdama, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berangkatkan kita semua, insya Allah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.